Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu berjalan sangat cepat, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2018 ya. Minggu ini adalah minggu pertama bulan Juni. Saudara, dengan satu subtema yang baru diberikan oleh Pak Hani sebagai gembala di gereja Happy Family Center, yaitu The Power of Obedience. Ketaatan itu menarik kuasa Allah, luar biasa. Dan saya berdoa sudah untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman yang betul-betul Tuhan taruh di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah kesatuan yang terkecil yang Tuhan bentuk paling pertama dan paling utama. Sebelum ada institusi, belum ada gereja, belum ada negara, belum ada yang lain-lain. Maka yang Tuhan bentuk pertama kali adalah family, keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita mempraktekkan ketaatan kita kepada Tuhan diawali di tengah-tengah keluarga. Amin. Ya, itu sebabnya saudara tidak bisa berkata begini, oh saya nggak bisa ya mengasihi suami atau istri, saya nggak bisa nurut, saya nggak bisa taat kepada orang tua saya cuma mau langsung aja kepada Tuhan. Tidak mungkin, karena firman Tuhan berkata jika kepada yang kelihatan saja kita tidak bisa taat, apalagi terhadap yang tidak bisa kita lihat. Mari kita melihat dasar firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus sedang berbicara konteksnya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab dikatakan hidup menderita sebagai Kristen, ya. Hidup sebagai suami istri, ya. Apa layan Alkitabnya kebalik. Hidup sebagai suami istri bersama. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ketaatan mulai dari keluarga. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan memberikan perintah penundukan diri istri kepada suami. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kita berpikir sebelum menikah, oh menikah itu yang pentingnya kita cocok, saling cinta. Istri cari suami yang gimana sih? Bisa memelihara hidup, bisa kerja dengan baik. Sudahlah. Nah, itu sebabnya saudara, ada banyak kesalahan di tengah-tengah pernikahan. Itu bukan terjadi pada saat kita masuk pernikahan, tapi seringkali terjadi sebelum menikah. Firman Tuhan memberikan perintah kepada istri untuk menundukkan diri kepada suami, mengenakan perhiasan manusia batiniah. Wanita dikenal suka pakai perhiasan, suka pakai make up, suka pakai baju macem-macem, ya. Kalau laki-laki kan gitu-gitu aja ya. Saudara-saudara sekalian, tidak salah, karena memang Tuhan ciptakan wanita itu pribadi yang unik, pribadi yang cantik. Tetapi sudah firman Tuhan mengingatkan, perhiasanmu hendaklah manusia batiniah yang di dalam ini. Yang dikatakan saudara, perhiasan ini kekal, tidak bisa binasa. Saudara-saudara sekalian, secantik apapun orang pingin kelihatan awet muda ya, ditarik, mungkin saudara dikasih benang lah, kasih botox, kasih filler, wah macem-macem. Tapi satu kali kelak pasti meninggal juga, habis semuanya. Tetapi manusia batiniah ini dikatakan abadi. Itulah nama baik. Firman Tuhan berkata bahwa nama baik itu jauh lebih berharga dari emas, perak, permata yang ada di dunia ini. Istri, wanita diberikan perintah saudara untuk mengenakan roh yang lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Kayak putri keraton Solo, tidak. Saya sering menjumpai wanita lembut, artinya lemah gemulai, tapi keras.
Suka berontak, kalau ngamuk, wah kelihatan warna aslinya. Tetapi sudah kelemah lembutan itu diartikan dengan apa? Satu spirit yang mild, spirit yang mau ditegur, dinasehati. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada orang yang lebih lembut dari Musa. Musa lembut sekali, karena apa? Karena dia mau dengar-dengaran Tuhan. Dia mau saudara dinasehati, dia mau terima teguran. Itulah kelemah lembutan. Perhiasan seorang wanita dikatakan roh yang tenteram, membawa ketentraman. Auranya itu tidak bikin ribut, not troublemaker, but peacemaker. Membawa damai sejahtera, ada rasa tentram. Dan dikatakan sudah perhiasan yang manusia batinia ini sangat berharga di mata Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayatnya yang kelima 1 Petrus 3 dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Perempuan-perempuan kudus yang dulu berdandan kepada Allah, yaitu apa? Menaruh pengharapannya kepada Allah. Bukan menaruh pengharapan kepada manusia. Ada berapa banyak orang tua punya anak perempuan. Saudara tidak membekali anak perempuan saudara untuk mencari suami yang menaruh pengharapannya pada Allah. Bukan menaruh pengharapan pada suami. Nak, dia aja kaya, nanti kamu tentrem. Belum tentu. Menaruh pengharapan kepada Allah. Mengapa? Sebab ketika memasuki pernikahan ada perintah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah ini. Itu sebabnya jika seorang wanita tidak menaruh pengharapannya kepada Allah, tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri dia bisa menundukkan diri kepada suami seperti kepada Tuhan. Tidak mungkin. Saudara-saudara sekalian, Petrus lanjut lagi berkata di dalam ayat 6 memberikan contoh. Sama seperti Sarah, istri daripada Abraham, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sarah itu panggil suaminya tuan, laupan. Ingat saya dulu saudara, waktu saya masih di kota kelahiran saya, pembantu saya itu panggil papa saya itu tauke. Ya, nggak tahu itu bahasa apa. Tauke, tuan, bukan toke nih ya. Wah, saya bisa bayangkan ketika Sarah ini menamai suaminya Abraham ini tuan. Wah, apa too much ya, kelebihan? Tidak loh, saya sendiri tidak panggil suami saya tuan. Tapi ini benar-benar menggambarkan, saudara, apa yang dikatakan firman ini cocok sekali. Suami ini seperti tuan. Ya, makanya kalau istri-istri salah pilih, kan harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Betul ya? Berarti cocok sekali kalau Sarah ini menyebut suaminya Tuhan. Sebab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23 firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Apakah ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Nggak ada ya. Berarti penundukan diri seorang istri kepada suaminya ini kualitasnya premium. Tertinggi, ultimate saudara, tertinggi. Seperti kepada Tuhan. Dia Tuhan bagi istrinya. Wow. Lalu kemudian sudah bukan hanya tunduk seperti kepada Tuhan, tetapi secara kuantitas di dalam segala sesuatu. Wow. Saudara-saudara sekalian, apakah mudah? Tidak mudah. Kalau suaminya baik, wah gampang. Iya sayang, gampang. Tapi kalau suaminya enggak baik, suaminya tidak setia, suaminya tidak bertanggung jawab,
Suaminya mau menang sendiri. Wah, bukankah itu penderitaan seumur hidup? Dan bukankah itu yang menyebabkan begitu banyak perceraian terjadi? Saudara, apakah Sarai menyebut suaminya Abraham ini Tuhan gampang begitu aja? Tidak. Coba kita melihat peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Saya tidak baca semua ya. Kejadian pasal 12 ayat 11 sampai 20. Sarai ini umurnya udah 70 tahun. Di sini ada ibu-ibu yang umur 70? Nggak ada ya. Tapi masih cantik. Piao Liang. Wah, luar biasa ya. Zaman dulu belum ada saudara dokter perawatan, facial, nggak ada. Alami. Cantiknya Sarah ini 70 tahun. Sampai apa? Sampai waktu suaminya ingin masuk Mesir. Saudara-saudara sekalian, coba kita baca aja Kejadian pasal 12 ayat 11. Pada waktu ia, yaitu Abraham, akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Bapak-bapak kalau punya istri cantik, tahu gak sih? Tahu lah ya. Atau istrinya ya average aja bu, rata-rata istri saya gak cantik sekali lah. Tapi saya memang cinta dia biarpun gak terlalu cantik. Tapi dia baik, dia setia, dia rajin. Masih ada alasan yang lain. Tetapi kalau saudara punya istri yang cantik, pasti bapak-bapak tahu. Abraham sangat tahu istrinya sangat cantik. Sehingga dia berkata, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Jadi kalau kamu bilang, kamu istriku, aku yang akan dibunuh. Itu sebabnya dikatakan, katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Waduh, gimana nih? Saya waktu baca ini kurang ajar ini ya. Abraham punya istri yang cantik. Dia hanya mau menikmati kecantikan istrinya selama keadaan baik-baik. Pada waktu ada ancaman, dia bilang apa? Kamu jangan bilang istri ya. Nanti aku dibunuh. Tapi kalau misalnya engkau bilang adikku, dan memang tidak salah sebetulnya. Karena Abraham dan Sarai satu bapak. Istrinya aja yang beda. Zaman dulu sering begitulah ya pernikahan. Istrinya beda, ya, satu punya anak Abraham, satu punya anak Sarai, dan mereka menikah. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian Abraham bilang, kamu bilang nanti adikku ya. Dan kalau Sarai bilang bahwa dia adiknya, berarti dia akan diambil dong oleh Raja Mesir. Abraham akan dikasih kambing, domba, lembu, sapi. Wah, kasih hadiah. Benar saudara kalau baca terus. Lu egois kan? Apa rela? Kalau Sarah ini diambil sama raja, memang dia selamat. Tapi hasilnya apa? Istrinya ditiduri kan? Inikah suami yang bertanggung jawab? Coba saudara pikir. Saya pada waktu baca ini, waduh kurang ajar ini Abraham ya. Tapi saudara lihat, bagaimana Sarai ini enggak berontak loh. Itu sebabnya kalau saudara baca lagi 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Apa maksud ayat ini? Saudara-saudara sekalian, Sarai tetap melakukan bagiannya. Dia tetap menundukkan diri kepada suaminya Abraham. Dia tetap nurut. Oh, saya nggak boleh bilang istri. Ya udah, dia tetap berbuat baik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dia tidak takut ancaman. Saudara lihat, penundukan diri Sarah terhadap suaminya yang egois, yang tidak bertanggung jawab, yang mau menang sendiri, yang gak berani mati buat istrinya. Apakah menghasilkan Sarah ini di dalam ancaman bahaya ditiduri oleh Raja Mesir? Tidak. Saudara lihat bagaimana ketika seorang istri melakukan perintah firman Tuhan, dia taat. Walaupun suaminya salah, dia udah ikut aja. Tuhan turun tangan.
memberikan pembelaan yang luar biasa. Coba kita membaca saudara di ayat yang ke-16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Wah, belum ditiduri. Menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Saudara lihat, inilah the power of obedience. Sarah taat, walaupun tahu ini suami gak gena, ini gak bertanggung jawab. Ya, mementingkan diri sendiri. Tetapi saudara, ketaatan Sarah menarik kuasa Allah. Allah mendatangkan tulah kepada Firaun sampai dia bingung, ada apa ini? Barulah ketahuan bahwa ternyata Sarai ini adalah istri Abraham. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat itu terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ya, tentu aja takut. Udah, ini ambil istrimu, pergilah. Semua hadiah-hadiah yang sudah diberikan kepada Abram berupa kambing, domba, lembu, sapi pun tidak ditarik lagi, pergi. Bapak Ibu Saudara lihat, the power of obedience. Seorang istri melakukan bagiannya. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap, excellent woman, is more than precious stone. Lebih berharga dari permata. Lebih mahal nilainya dari cuanse. Amin. Waduh, sudah hebat sekali. Mengapa? Sebab istri yang cakap di dalam Amsal pasal 31 ayat 12 firman Tuhan berkata, dia akan berbuat baik kepada suami seumur hidup loh. Tidak berbuat jahat seumur hidup, akan berbuat baik. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dan inilah yang dilakukan oleh Sarai. Dia tidak takut ancaman. Bandingkan dengan Ratu Wasti yang hanya sibuk sosialita dengan teman-teman perempuannya. Sudah bisa baca itu di Esther pasal yang ke-1. Suaminya Raja Ahasiweros kaya sekali. Zaman dulu saudara, suami istri kalau bikin pesta itu tempatnya pisah. Suami-suami, ya, laki-laki, perempuan-perempuan. Jadi Ratu Esther juga punya pesta sendiri dengan ratu-ratu yang lain, perempuan-perempuan yang lain. Wah, semua sedang mengagumi kecantikannya Ratu Esther. Tengah-tengah pesta, raja memberi perintah, ayo panggil Ratu Wasti. Mau saya tunjukin, saya bangga punya istri cantik kayak gini. Tetapi Ratu Wasti sedang sibuk bersosialita dengan teman-temannya. Enggak, bilang aku enggak mau. Sibuk ini, baru aja mau makan, baru aja mau selfie ini. Wah, ya. Baru aja mau foto, enggak ada waktu. Hati-hati. Saya lihat saudara ini bisa terulang di zaman sekarang. Bagaimana wanita-wanita tidak lagi menundukkan diri kepada suami. Tapi dia sibuk dengan environment, arisan, saya nggak bilang nggak boleh sih ya. Tapi kalau sudah kayak Ratu Wasti, yang dipentingkan bagaimana dia menunjukkan kecantikannya bukan lagi kepada suaminya, tapi kepada yang lain. Wah, kalau ada event-event, wah dia harus maha hadir di mana aja ada. Bagaimana suaminya, anaknya, waduh nggak tahu. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ketaatan, obedience. Harus dimulai dari dalam keluarga, in the family. Bagaimana kalau suami tidak baik? Seorang istri menjalankan ketaatan bukan demi suami. Bukan. Saya pernah melayani seorang ibu di luar pulau. Hampir bercerai, udah hampir bercerai. Lalu saya bilang, Bu, kenapa sih? Habis saya percuma Bu, saya udah berubah. Dia gak berubah, jadi saya capek. Mendingan saya gak berubah. Saya kembali ke asal. Wah, jadi kita bertengkar semakin hebat. Lalu saya bilang, Bu, kalau ibu berubah itu demi siapa? Ya demi dia dong. Supaya dia berubah.
Supaya dia lihat aku sudah berubah, dia juga harus berubah. Oh, berarti perubahannya ibu itu minta harga ya, minta dibayar ya. Iya dong, kalau saya udah capek-capek berubah, dia nggak berubah, saya kan rugi. Oh gitu, itu yang menyebabkan ibu gagal. Bu, berubahlah untuk diri sendiri. Berubahlah bukan demi suami. Terus kalau dia gitu terus gimana? Dia bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ibu harus berubah demi diri sendiri karena ibu mau taat sama Tuhan. Itu aja Bu. Ya udah saya coba ya Bu Agnes, iya. 3 bulan kemudian saya kembali saudara ke pulau itu. Saya dipanggil di gereja yang sama, saya menyampaikan firman. Saya lihat ibu itu ambil waktu bicara, sudah lain. Dia bilang, Bu saya sekarang udah bisa tidur. Mukanya udah lebih segar, wah luar biasa. Suami udah berubah, belum Bu? Udah, nggak usah. Bingung Bu, suami nggak berubah, ibu tetap berubah ya? Iya siap katanya. Saya lebih enak, lebih tenang, lebih damai. Saya udah serahkan aja suami kepada Tuhan. Iya Bu, ibu bukan satpamnya juga kan? Ya, udah serahkan sama Tuhan. Setengah tahun kemudian, saya kembali ke gereja itu saya kaget. Saya lihat ibu itu duduk di sebelahnya seorang laki-laki. Waktu pulang dia menyapa saya, Bu Agnes, ini suami saya. Waduh, padahal dulu suaminya belum Kristen. Cari masalah terus gegeran, ribut terus. Lalu kemudian ibu itu bisik saya, Bu, perubahan yang saya lakukan tidak sia-sia. Saya berubah untuk diri saya sendiri seperti Tuhan mau. Dan ternyata dengan cara itu Tuhanlah yang menjamah dan mengubah suami saya. Saya bahagia Bu, sekarang suami saya minta sendiri pergi ke gereja. Karena suami udah mau ke gereja, anak-anak pun sekarang mau bersatu. Wow, istri menjadi agen perubahan. Amin saudara. Ya, menundukkan diri kepada suami seperti kepada Tuhan. Sekarang mari kita melihat 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, kalau enggak nanti enggak seimbang firmannya. Coba kita baca. Demikian juga kamu hai suami-suami. Wah, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Kalau tadi sudah obedience in the family, dimulai saudara penundukan diri istri kepada suami. Sekarang kita melihat bagaimana penundukan diri suami kepada siapa? Kepada Tuhan. Apa wujud penundukan diri suami kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Apa sih bijaksana? Arti bijaksana itu saudara sekalian lawan kata dari bijaksana itu mementingkan diri sendiri. Saudara, orang kalau tidak bijaksana, ambil keputusan berat sebelah. Betul ya? Ambil keputusan selalu yang menguntungkan diri sendiri. Itu enggak bijaksana. Selalu menyalahkan orang lain. Kamu sih yang salah. Nah, mementingkan diri sendiri. Sekarang kita lihat saudara bagaimana wujud suami-suami pria-pria yang bijaksana. Mari kita membaca Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wah, tadi perintah istri untuk suami berat nggak? Berat ya? Ini perintah suami menurut saya. Jauh lebih berat. Hai suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, rela menyerahkan dirinya. Rela mati buat istri. Jadi tadi kita membaca kisah tentang Abraham. Abraham gak berani mati kan buat istrinya. Malah dia takut mati. Saudara, pendapat dunia, mitos dunia berkata bahwa dalam rumah tangga itu yang harus penuh pengorbanan itu siapa sih? Siapa? Istri. Istri itu harus berkorban gitu ya. Gak cocok rupanya sama firman.
Saya masih ingat dulu saudara, mama saya seorang istri yang penuh pengorbanan. Punya suami, papa saya itu pendiam, keras, ya, tegas orangnya. Saudara-saudara sekalian, anak mama saya itu 7. Dulu hidup sederhana. Saudara-saudara sekalian, kalau bisa beli ayam, saya masih ingat mama saya bilang, kasih paha buat papa ya. Wah ya, papa ya, iya. Udah kasih dadak, kasih buat koko ya. Iya, saya punya koko. Saya paling kecil. Jadi saya kasih yang tulang-tulangnya, sayap. Makanya mungkin juga sampai hari ini saya kalau makan ayam gak terlalu suka yang daging-daging, sudah. Suka yang krokot-krokot, tulang-tulang. Mungkin dari kecil udah biasa. Udah kamu paling kecil yang ini. Iya, enggak apa-apa. Nanti mama saya bagian apa? Bagian kepala. Ikan, daging kasih papa. Semua yang baik, ya udah kepala buat mama. Itu kan gambaran dalam keluarga. Kayaknya istri itu harus rela berkorban semuanya. Tapi kalau kita bercermin firman, kok nggak benar kayaknya ya. Hai suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela berkorban, rela menyerahkan nyawanya sampai mati. Amin bapak-bapak. Amin. Loh nggak berani amin. Waduh menyesal ya datangnya. Saudara, kalau kita lihat dari penciptaan, Tuhan sudah beritahu lu, Adam itu diambil dari debu tanah bercampur dengan embun tanah. Lihat Tuhan bentuk pakai tangannya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Untuk pertama kali Tuhan berkata, setelah dia menciptakan semuanya, dia berkata apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu dibiarkannya Adam tidur. Lalu diambillah salah satu tulang rusuk Adam. Walaupun di Alkitab nggak ditulis. Tapi menurut saudara pada waktu Adam itu tidur, tulang rusuknya diambil. Keluar darah apa enggak? Hah? Pasti keluar. Sebab Tuhan tidak sedang sulap, enggak, pasti ada darah yang keluar. Jadi bapak-bapak, jadi laki-laki, jadi suami, berani menikah, berarti siap berkorban. Amin. Berapa banyak orang tua tidak mendidik anak lakinya. Cuma apa? Kasih makan, kasih sekolah. Cara mendidiknya salah, dilayani terus sampai jadi anak mama. Begitu masuk keluarga jadi bos, pinginnya dilayani. Suruh berkorban enggak mau. Nah ini kesalahan. Padahal dari sejak awal nature pria adalah rela berkorban. Seperti Kristus rela menyerahkan nyawanya saudara, bagi mempelai, yaitu bagi kita gereja Tuhan, orang-orang yang percaya. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Bahkan suami seharusnya menuntun istri dan anak-anak hidup kudus tidak bercela seperti Kristus. Itu saudara baca di Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah ini juga kesalahan yang kedua. Tadi kesalahan pertama yang harus banyak berkorban perempuan gitu ya. Yang kedua yang lebih rohani itu perempuan. Perempuan harus banyak berdoa gitu kan. Suami banyak bekerja. Loh, padahal saudara kalau lihat ayat ini suami seperti Kristus. Dikatakan apa saudara? Menguduskan, menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Sehingga menyediakan jemaat atau keluarga tidak bercacat cela. Jadi bapak-bapak PR-nya itu banyak loh. Bapak-bapak kalau tahu firman ini seharusnya memacu diri untuk belajar firman lebih lagi. Berdoa lebih lagi. Waduh tanggung jawab saya lebih berat ya seperti Kristus. Saya harus memiliki satu hubungan yang lebih erat dari waktu-waktu sebelumnya. Mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi istri, Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami
Harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Wow, siapa yang mengasihi istri mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya, membenci dirinya sendiri. Bukti bahwa kita mengasihi diri sendiri. Ini zaman-zaman selfie, betul nggak? Di mana-mana orang mesti selfie. Saudara, kalau foto bersama banyak kan. Coba sih saya ingin tahu. Nomor 1 yang dicari dalam foto banyakan itu fotonya siapa? Fotonya gembala kah? Mana-mana gembala saya? Oh enggak. Mana foto saya? Waduh kok merem ya? Loh. Udah ojo dipasang itu elek. Aku lagi merem. Nah, fokusnya siapa? Diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hai suami, kasih istrimu seperti engkau mengasihi, merawati tubuhmu sendiri. Mengasuh, merawat, sebab tidak pernah ada orang membenci dirinya sendiri. Saudara pernah memaki-maki diri sendiri, goblok lu, bego lu, kambing lu, kelinci lu. Nggak pernah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau firman ini, obedience in the family dijalankan. Aduh luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata 1 Petrus 3 ayat 7, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Lemahnya apanya sih? Fisik. Tuhan tahu saudara wanita ini lebih lemah. Suami hiduplah bijaksana. Jangan dijadiin samsak istrinya. Suami istrinya kecil dipukuli. Waduh. Ya. Menurut saya sudah ya, sorry ya. Kalau ada yang tersindir, aduh saya enggak sengaja sudah. Tapi kalau tersindir ya berarti Tuhan mengasihi saudara lah ya. Kalau ada suami suka pukul istri. Menurut saya saudara suami itu kurang gentleman. Sudah tahu istrinya lebih kecil, lebih lemah. Kalau sudah berani tantang aja Michael Tyson. Tantang itu petinju, datangkan tuh Holyfield tuh, datengin. Ayo tantang, duel laki sama laki. Loh, kok mau kuli perempuan loh? Ini kata firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, jangan kasar kata firman Tuhan. Istri adalah kaum yang lebih lemah dari suami secara fisik. Berlakulah bijaksana. Lalu kemudian dikatakan hormatilah istri. Mereka sebagai teman pewaris. Kertasnya terbang terus. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Menghormati istri. Saya baca saudara kisah tentang seorang yang pernah hidup di dunia ini yang sangat jenius, namanya Einstein. Saudara, apakah punya suami yang cerdas, pinter? Itu menjamin suaminya akan berhasil membangun rumah tangga? Belum tentu. Albert Einstein bercerai dengan istrinya, saudara sekalian, di tahun 1914. Kenapa? Tidak kebetulan saudara di dalam satu auction. Auction itu kayak apa sih? Yang lelang ya. Salah satu yang dilelang itu bukan cuma barang-barangnya Albert Einstein. Tapi salah satu yang dilelang adalah list daftar yang dia berikan kepada istrinya. Istrinya bernama Maliva Marik. Saudara mau tahu? Isi daripada daftar list Albert Einstein kepada istrinya. The list includes daily laundry, kept in good order. Cuci baju saya, jangan kusut, harus diatur yang rapi. 3 meals regularly in my room. Tiap hari 3 kali makan, makannya di dalam ruangan saya. A desk maintained neatly. Meja kerja saya harus selalu rapi, enggak boleh kamu utik-utik. For my use only, kamu enggak boleh pakai. And the demand that she quit talking. Waduh, ya.
Dan satu tuntutan, kamu jangan banyak ngomong, jangan cerewet. Or leave the room, atau tinggalkan ruangan kalau saya memintanya. Bayangin punya suami model begini. Ya, istrinya mana tahan. Istrinya bukan istri, bukan kekasih. Tidak dihormati. Saudara-saudara, istrinya lebih cocok seperti pembantu pelayan. Tidak heran, saudara, the marriage ended in divorce. Hari ini berapa banyak pertengkaran-pertengkaran terjadi, saudara, karena no obedience in the family. Salah satu tidak bisa menuntut. Dengar tuh suami nggak tanggung jawab sih, makanya saya nggak bisa tunduk. Suaminya jangan macam-macam lu ya. Kamu minta aku tunduk, ini istrinya bilang. Kamu juga nggak mengasihi saya. Wah, kasih dulu dong. Gimana tuh saudara? Kalau semuanya saling menuntut. Kalau suaminya berkata hargai saya, tunduk, aku tuan, tahu nggak? Tuh tadi Ibu Agnes saja bilang aku tuan. Mulai sekarang panggil saya bos ya. Waduh. Saudara, kalau pernikahan kayak begini, namanya dua-duanya ndak waras. Aduh, sorry ya. Semua kepingin didulukan. Lalu siapa Bu yang harus lebih dulu melakukan firman? Siapa yang lebih dulu melakukan firman? Yang waras katanya. Yang eling saudara, yang rohani. Amin. Yang mengerti firman. Bagaimana kalau suami atau istrinya tidak mau melakukan? Itu bukan urusan saya. Bagian saya mau taat. Amin saudara. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan satu jaminan yang luar biasa. Menghormati istri, kenapa sih bapak-bapak harus menghormati istri? Istri itu teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Istri seharusnya menjadi penolong suami untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kan dua jadi satu, nggak bisa terima sendiri. Harus bersama-sama dengan teman pewaris kasih karunia. Istri yang menolong itu adalah istri yang dapat dipercaya. Istrinya baik. Di dalam Amsal 31 ayat 14 dikatakan istri yang baik itu seperti kapal saudagar dari jauh kelihatan akan mendatangkan keuntungan. Apakah istri di sini setelah suaminya menikah, waduh justru lebih berhasil, lebih sukses atau jadi bangkrut? Karena istri tidak seperti kapal saudagar, kapal keruk ngeruki terus. Konteks Amsal 31 ini orang yang tinggal di pulau-pulau. Saudara kalau tinggal di luar pulau, waktu datang kapal saudagar senangnya, wah bawa baju, bawa makanan yang enak-enak, wah gitu kan. Coba, saya waktu baca ini saya koreksi, saya ini seperti istri kapal saudagar enggak ya buat suami saya. Setelah suami saya lebih diberkati atau lebih gagal. Istri mendapatkan istri seperti kapal saudagar yang mendatangkan keuntungan. Istri yang baik, istri yang dapat dipercaya, itu mengangkat prestasi suami, dihormati. Ini sudah di dalam Amsal 31 ayat 23 dikatakan, suaminya duduk di pintu gerbang bersama tua-tua kota. Artinya apa? Dihormati. Bapak ibu saudara sekalian, indah sekali janji firman Tuhan. Istri yang baik, istri yang cakap, dia akan mengajar anak-anaknya berperilaku sopan, bukan kurang ajar. Sopan. Oh anaknya siapa ya? Oh iya cocok ya, sopan. Keluar dari mulutnya perkataan yang lemah lembut. Saya aneh juga kalau ada orang tua ngajari begini sama anak. Nah, kalau ada yang berani ganggu sama kamu, berani pukul, balas. Masih banyak lu bapak-bapak gitu. Ojo mau dipukul ya. Jadi kalau dipukul, pukul kiri, kamu pukul 2 kali. Hah? Iya Bu, aduh ya apa ini? Wah ini enggak cocok. Saudara, orang tua, ibu mengajari anak apa? Berperilaku sopan. Amin. Keluar dari mulutnya perkataan yang lemah lembut. Waduh luar biasa. Istri mengajar anak-anaknya dengan sopan, bijaksana, dan penuh hikmat. Kalau ini terjadi obedience in the family. Apa yang dikatakan firman di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Doanya tidak akan terhalang.
The power of obedience. Doanya menjadi efektif. Doa yang tidak efektif adalah doa yang disertai rasa marah dan perselisihan. Itu ditulis di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Coba tunjukkan. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Sehingga doanya tidak terhalang. Tuhan mau curahkan berkat, nggak ada yang menghalang. Obedience in the family. Betul-betul menarik kuasa doa yang luar biasa. Saya simpulkan bagian terakhir. Setelah penundukan diri istri kepada suami, penundukan suami kepada Tuhan, maka penundukan diri kita semua itu adalah kepada Tuhan. Dengan ketaatan yang penuh. Kolose 3 ayat 23 berkata, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saya mau jadi istri yang menundukkan diri, bukan demi dia, demi Tuhan. Saya demi diri saya sendiri. Suami mau mengasihi istri, aduh bu, istri saya itu keterlaluan, tak kasih pelajaran, enggak. Saya tetap mengasihi istri saya. Saudara lihat ya dalam Alkitab sampai dikasih contoh. Hosea disuruh kawini pelacur. Aduh, menggambarkan apa pelacur ini? Menggambarkan orang Israel yang bebal. Orang Israel yang suka berontak dan berzina secara rohani, tidak setia. Tetapi dia tetap harus mengasihi. Itu sebabnya jika obedience, ketaatan di tengah keluarga ada di dalam hidup diri saudara. Baik suami, baik istri. Kita akan melihat bagaimana doa-doa kita tidak akan terhalang. Berkat kebahagiaan, kedamaian, berkat-berkat yang lain. Di sanalah, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Amin.